Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Rafli Nugraha di video One Week One Book. Nah, di video kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Is It Bad or Good Habits karya dari Sabrina Ara. Nah, buku ini merupakan buku self-improvement yang menurut saya cukup relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, khususnya tentang kebiasaan dan bagaimana kebiasaan tersebut membentuk diri kita. Nah, di video kali ini fokus utamanya ada pada bab 1 yang berjudul mengenali diri. Di awal bab terdapat kutipan yang menarik dari Buya Hamka yang mengatakan bahwa mengenali diri sendiri jauh lebih sulit daripada mengenal orang lain. Dan memang faktanya begitu ya, karena terkadang kita lebih sibuk untuk menilai orang lain, tapi jarang benar-benar memahami diri kita sendiri. Apa kebiasaan kita, pola pikir kita, dan bahkan respon kita terhadap sesuatu. Padahal tanpa mengenali diri sendiri, kita akan sulit untuk berkembang, karena kita tidak akan tahu apa yang harus kita perbaiki. Buku ini juga menjelaskan perbedaan antara kebiasaan dan rutinitas. Kita seringkali menganggap kebiasaan dan rutinitas adalah hal yang sama, tapi sebenarnya berbeda. Nah, rutinitas adalah sesuatu yang kita lakukan secara otomatis bahkan tanpa kita sadari. Seperti halnya bangun tidur, langsung membuka HP dan scroll sosial media. Nah, kita tidak merencanakan itu, tetapi seakan-akan tangan kita refleks untuk melakukannya. Nah, sedangkan rutinitas adalah aktivitas yang kita lakukan secara sadar dan teratur. Contohnya, kita bangun tidur, minum air putih, membereskan tempat tidur, dan menyiapkan diri untuk memulai hari. Nah, itu dilakukan dengan niat dan kesadaran, bukan sekedar kebiasaan yang terjadi begitu saja. Jadi, secara sederhana, kebiasaan itu terjadi tanpa disadari, sedangkan rutinitas adalah aktivitas yang dibangun dengan kesadaran. Di bab ini membahas juga konsep dari Charles tentang habit loop atau lingkaran kebiasaan. Ada 3 komponen utama dari habit loop ini. Yang pertama, sinyal sebagai pemicu. Yang kedua, rutinitas sebagai tindakan. Yang ketiga, penghargaan atau reward sebagai hasil yang membuat kita ingin mengulanginya lagi. Sebagai contoh, kita merasa bosan. Nah, bosan ini sebagai sinyal. Lalu kita membuka media sosial sebagai suatu tindakan. Setelah membuka media sosial, kita merasa senang atau terhibur sebagai rewardnya. Nah, akhirnya kebiasaan tersebut terus berulang. Nah, di buku ini juga mengatakan bahwa untuk mengubah suatu kebiasaan, kita tidak perlu menghilangkan semuanya. Kita hanya perlu mengubah rutinitasnya saja, dan tetap mempertahankan sinyal dan rewardnya. Kebiasaan ternyata punya dampak yang cukup besar, bahkan dari hal-hal yang seringkali kita anggap kecil. Nah, ada beberapa manfaat dari kebiasaan baik. Yang pertama, hidup menjadi lebih teratur, pikiran lebih fokus, waktu lebih terkelola, bahkan hubungan dengan orang lain menjadi lebih baik. Sebaliknya, kebiasaan buruk seperti menunda-nunda pekerjaan akan menghilangkan kepercayaan orang lain, khususnya dalam konteks kerja seperti kerja kelompok atau dalam komunitas. Dari bab ini, hal penting yang bisa saya dapat yaitu perubahan besar tidak harus selalu dimulai dari hal yang besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan secara konsisten. Maka, sebelum ingin mulai mengubah hidup, mungkin kita perlu memulai dari hal-hal sederhana, seperti mengenali diri kita sendiri, mengenali kebiasaan kita, lalu perlahan memperbaikinya. Karena pada akhirnya, masa depan terbentuk dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Nah, mungkin itu saja review buku kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.